dalam rangka mengisi kegiatan bulan Ramadan tahun 1434 Hijriah 2013 Masehi. Bupati Tuban beserta Forpimda bersama seluruh SKPD dan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tuban mengadakan kegiatan safari Ramadan di 11 kecamatan dari 20 kecamatan yang ada di Kabupaten Tuban. Kegiatan safari Ramadan tahun ini dilaksanakan dengan semangat kompak karena semua Forpimda dan SKPD hampir tidak pernah absen. Dalam safari Ramadan, Bapak Bupati selain memberi tausiah juga menyampaikan kegiatan pembangunan serta mengevaluasi kinerja SKPD dan menyampaikan bantuan tempat peribadatan baik pondok pesantren, masjid, musola, serta gereja yang tersebar di seluruh kecamatan se-Kabupaten Tuban. Sehingga diharapkan bantuan tersebut bisa untuk kegiatan kemakmuran tempat peribadahan yang ada di Kabupaten Tuban. Selain itu, Bapak Bupati juga menyampaikan paket sembako harga murah kepada masyarakat yang telah ditentukan oleh pihak kecamatan. Selanjutnya, Bapak Bupati juga memberikan penekanan terhadap seluruh camat terkait dengan penanggulangan pengentasan kemiskinan. Telah dibentuk tim TKPKD atau tim koordinasi penanggulangan kemiskinan tingkat kecamatan. Bagaimana tingkat kemiskinan bisa ditanggulangi dengan adanya desa model? Bagi kecamatan yang berhasil menanggulangi tingkat kemiskinan di desanya, maka camat beserta istri akan menerima reward diumrohkan oleh Bapak Bupati dengan anggaran pribadi beliau. Dalam safari Ramadan ini, semua camat diwajibkan menyampaikan laporan kepada Bupati tentang kondisi wilayah dan kegiatan hasil pilkada, serta hal-hal yang dianggap penting, termasuk usulan untuk kegiatan yang dianggap vital. Berikut kegiatan awal safari Ramadan di Kecamatan Kenduruan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang sekali Bapak Bupati SKPD, yang berarti Bapak Forpimda dan Bapak Musnadillah SKPD menyampaikan beberapa konsepnya baru-baru. Kita mengenal yang baru Bapak Kapolres yang dulu masih awam, sekarang Pak Ucu Kusbiati tempatnya dan tidak banyak tersebut biasa punya teman. Ini baru teman tapi meyakinkan. Belum yang sebelumnya masih bersama ini Rahman, ini masih tidak beri Senanggungan karena kesalahan Senanggungan setiap Jumat tidak pernah tidak ziarah ke beliau Senanggungan sama tidak dulu ke saya dulu. Yang sebelumnya Pak Yuswati tidak jadi dulu orang Lampung tapi halus seperti orang Jogja.
Kemudian ini saya baru ada kira-kira Pak Kadin dalam selama ini Pak Trijaka, sorry Pak Sekolah. Kemudian yang lain ini adalah Pak Dinas, semua Pak Sekda, setelah itu Pak Dinas lagi, pada pimpinan dan Sati, dan juga Bapak Mustika Kecamatan Kedua dan Kedua. Setelah itu Bapak-bapak kepala desa, ada yang baru secara selamat. Kemudian bapak-bapak dan ibu pimpinan organisasi kemasyarakatan, tidak sebut satu-satu, semua hadirin yang dirahmati Allah. Untuk laporan pembangunan tidak usah saya laporkan, jadi sudah saya minta fotokopi supaya masyarakat ini bisa tahu. Kalau ada pertanyaan, tokoh-tokoh ini nanti bisa jelaskan. Ini jalan kok jelek, kenapa? Oh, tidak terjadikan tahun ini. Ini bisa jawab. Kalau saya jawab karena saya baca nanti tidak lupa. Termasuk skim, bibit, banjati, apakah KPI, apakah UBS dan skim lain-lain. Ini semuanya ada di situ. Jadi bapak-bapak kalau mau ngurus itu sudah tahu mana yang dipilih. Berikutnya bisa berhubungan dengan Bio Budi dengan Banjati dan terdekat dari Dinas Perekonomian Pak Arif sampai juga tahu kita instansi yang lain. Dalam tahun sebelumnya saya yang lagi jadi bupati ini sudah 2 tahun. Safari Ramadan sudah yang 3 kali. Bagian pertama saya sampaikan untuk supaya masyarakat itu lebih maju. Itu dasar-dasar yang harus kita lakukan. Pertama adalah merubah pola pikir atau setting mindset, yaitu mengeset kembali tentang pola pikir. Sesungguhnya kita bisa maju itu harus dimulai dengan perubahan pola pikir. Dan pola pikir ini untuk maju, sampai kapanpun tidak akan bisa maju. Padahal visi-misinya jelas sebagai ya, bukan lebih maju. Saat itu saya sampaikan pola pikir harus diubah seperti apa. Pasti dan apa sudah dilakukan. Pola pikir harus diubah sesuai dengan 3 tokoh besar yang pernah ada di Tuban, yaitu Pak Ambil dari jiwa entrepreneurnya, kemudian Robo lagi Lobudut dari sisi keberaniannya, kemudian Sunan Benar dari segi prediksinya. Terus yang kedua, artinya ketika safari yang kedua, ini yang saya sampaikan adalah swasembada 5 jenis, yaitu jagung, pari, kedelai, terus gula, daging. Dari 5 ini yang mungkin dan sangat mungkin bahkan tidak nasional kalau tidak bisa swasembada 5 ini, yang 3 sapi itu harus bisa. Kemudian jagung jelas bisa, pari jelas bisa. Setiap tahun mengalami kenaikan produktivitas kita, sehingga selalu mendapatkan penghargaan dari Presiden. Sapi ini yang dulu hanya 164.000, sekarang menjadi 314.000. Tapi kelompok prihatin
BPS yang terakhir ini jumlah populasi sakit turun 20%. Jadi waktu ini ingin ngomong kira-kira bulan ini sakit larang diserot oleh daerah maka padahal saya yang dilakukan belum lahir. Berarti itu kalau didukung sepeda motor berarti sakit malih. Dan saya pertumbuhan sepeda motor mobil itu per bulan itu 3.000 unit motor dan maka polanya Pak Gilin kecelakaan terus menerus jumlah kartu berdadak ada pertumbuhan penduduk pertumbuhan mobil bertimbang. Ini yang saya perhatikan apa? Saya punya target samping ini yang harus 50% dari jumlah penduduk minimum tetapi harus ada 500.000 kok malah berbun. Membuat ini harus kita serius dengan pertanian dan PPT-nya bagaimana bisa ngetengi sapi seperti ini. Hasilnya untuk tahun ini apa? Tahun ini apa? Ya, ini panjang. Tahun ini meningkatkan reformasi birokrasi. Karena apa? Karena perubahan ini memperoleh predikat KPPB Kinerja Pelayanan Pemerintah Daerah nomor 1 se-Indonesia. Ini yang kita buktikan. Kalau izin kalau kinerja pelaksanaan pemerintah daerah ini tidak sesuai dengan kenyataan. Kalau kita buktikan semua sektor harus kita buktikan. Pertama, kita pantau bagaimana pelayanan pegawai terhadap masyarakat, kedisiplinan pegawai terhadap masyarakat, terhadap kinerjanya jamnya tentunya pada. Kalau sambut mutus bagus, sektoral untuk sidang. Ada beberapa kecamatan UPDJ yang belum terpenuhi dengan kedisiplinan. Karena sidang ini kan harus pagi-pagi betul. Jadi sedino itu kira-kira mengasal satu kecamatan dari Rosok. Karena masuk jam kerja kan jam 7. Kalau dari Tuban kira-kira kan jam 5 atau kemunduran ini 1,5 jam. Karena kalau sidang itu kan tidak boleh bertahu dulu. Jadi kan dari sidang harus sidang. Teman-temannya berbicara ke saya. Kemudian saya rekomendasikan supaya kepala dinas memberikan pembinaan terhadap PDG, terutama puskesmas, pelayanan kesehatan masyarakat ini yang masih banyak jamnya molor. Ini karena kepala dinas mengadakan pembinaan. Kedua tetap ini makanya protokol. Dan ini nanti proses terus saya akan sidak terhadap itu kantor-kantor yang paling jelek tadi adakan pembinaan kira-kira 3 bulan. Nah itu saya yang akan turun sendiri. Di luar ini saat ini nanti pun betul-betul sampai Jumat betul-betul saparkan rumah semacam betul-betul untuk berpokok betul-betul. Jadi makin itu tahun 2013-2014 saya turun ke lapangan itu adalah dalam rangka sidang dalam semua sektor. Termasuk yang saya sidang nanti yaitu desa model. Kita sudah bikin beberapa kecamatan. Setiap kecamatan harus bikin desa model. Itu harus kita pantau. Misalnya nanti diagendakan betul oleh dinas terkait, Pak. Dinas terkait harus. Nanti untuk camat nanti yang terbaik membangun desa model saya jadi umroh sekalian. Kita petani kalau sama itu bukan harga nggak usah kayak gede nanti dan itu udah pakai KPBJ. Ini dikatakan dimotivasi. Kemudian sistem pendidikan yang harus diperhatikan ya, tokoh pendidikan. Sekarang ini saya sangat prihatin.
anak yang lulus SD itu sing boten terusno ke SMP jumlahnya kita yang 500. Padahal salah satu sebab kemiskinan itu adalah kebodohan. Mungkin sing duwe sanadyan koyo-koyo kan pabune kan tutup. Saya minta dipahami semua ya. Dan dunia sanawiyah itu bagus, sekolah negeri itu belum terpenuhi Pak. Kemudian nih bocah tidak belum sekolah, ini adalah tanggung jawab kita semua. Pilih caranya belum sekolah, bukan rebutan murid. Pilih caranya murid sehingga sekolah belum sekolah itu kita mewajibkan belajarnya 12 tahun. Belajar ini sangat tahun itu buat terpenuhi. Itu kira-kira 20% ya Pak ya dari jumlah lulusan SD yang melanjutkan sekolah. Sangat kreatif. Kalau pun nih dukungan masyarakat sehingga sekolah-sekolah itu sebabnya nopo itu gratis no kabeh. Tolong tinggi-tinggi ya Pak ya, Pak Camat, pagi rakyatnya itu berarti maju untuk pintar-pintar. Dan ini kita hitung 500 per tahun, 10 tahun butuh kabeh. 10 tahun ini lulusan SD betul terus mau ini. Ini monggo ya ini tanggung jawabnya kita nih. Sampai sitok-sitok ditengani kita apa enggak sekolah. Yang kira-kira SPP ini bisa seragam kalau mau seragam ya. Makanya boleh kawin. Jadi jangan sampai anak kita di sekolah itu kewajiban kita untuk memberikan support.